Fiano Pratama. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rusnandi. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktav. Pada kesempatan ini saya coba share mengenai cara penggunaan Mendeley. Ya, pastikan Bapak Ibu sudah download Mendeley ya di link yang sudah saya kirimkan. Ya, ini. Oke, saya coba kirimkan lagi linknya. Oke. Nah, silakan dicoba ya, dilihat. Oke, baik. Saya mulai pada sesi yang kedua ini. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan mengenai Bisa AI dan juga AI Community. Nah, jadi kita Bisa AI ini adalah startup yang bergerak di bidang Artificial Intelligence. Kita ada beberapa produk, diantaranya Image Recognition, Video Analytics, Natural Language Service, data analisis, dan lain sebagainya. Saat ini kita fokus pada komunitas ya, jadi kita rutin mengadakan webinar. Setiap hari kita ada webinar dengan topik dan pembahasan yang berbeda setiap harinya, namun tetap pada core-nya yaitu Artificial Intelligence. Nah, salah satu di dalamnya itu adalah penulisan publikasi ilmiah ya, karena biasanya bagi Bapak Ibu yang profesinya dosen dan juga peneliti ataupun adik-adik yang sedang menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis dan lain sebagainya, ini memerlukan penulisan ilmiah yang bagus ya untuk menghasilkan publikasi seperti paper, jurnal dan lain sebagainya, khususnya untuk topik-topik AI. Nah, kita rutin menyelenggarakan webinar. Pada kesempatan ini kita kolaborasi dengan IT Telkom Purwokerto ya, khususnya dengan Jurnal Dinda untuk menyelenggarakan webinar pada hari ini. Nah, kita coba penulisan ilmiah dengan LaTeX dan juga Mendeley. Mungkin Pak Apri next-nya kita bisa adakan lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya, misalkan bagaimana cara menentukan state of the art ya dari research dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita juga punya jurnal ya yang dapat Bapak Ibu akses. Kalau di IT Telkom Purwokerto ada jurnal Dinda yang fokus spesifik ke dalam data science. Di Bisa AI kita kolaborasi dengan Indonesia 5G Ecosystem. Kita ada jurnal Nirkabel Seluler, Ilmu Komputer dan Teknik yang fokus pada information security, artificial intelligence dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada kompetisi ya, terkait dengan artificial intelligence. Contohnya adalah solving COVID-19 ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang ketinggalan webinar sebelumnya, ini sudah ada semua di youtube.com/bisaai. Kemudian ada tutorial gratis dari Bisa AI di elearning.bisai.id. Kemudian kita ada medium post dari Bisa AI yang isinya adalah tutorial. Kemudian ada Instagram yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi mengenai webinar yang terkini. Nah, saat ini Bapak Ibu sedang menyaksikan webinar ini melalui platform Bisa Tampil, di mana di dalamnya kita rutin kita pakai setiap hari untuk webinar. Bagi Bapak Ibu yang masih di YouTube mungkin boleh coba sesekali di Bisa Tampil ya. Kemudian saat ini Bisa Tampil juga sudah banyak penggunanya, lebih dari 25.000 user sekarang. Oke, mungkin sekilas mengenai saya. Sejak 2018 saya fokus di Bisa AI. Kemudian reviewer di tempatnya Pak Apri di jurnal Dinda. Kemudian pernah reviewer di Jiki ya, Fasilkom UI dan lain sebagainya. Saat ini hanya fokus di Bisa AI. Oke, kita akan mulai tutorial Mendeley. Nah, jadi Mendeley ini adalah reference manager yang sifatnya adalah gratis ya. Bapak Ibu dapat gunakan ini mungkin share pengalaman aja ya. Saya biasanya kalau nulis ya paper saya sebenarnya nggak banyak ya, di bawah mungkin di bawah para dosen dan peneliti sekitar 10-20. Nah, tapi saya coba menulis dengan sebaik-baiknya ya. Jadi penulisan itu menurut saya salah satu hal yang penting gitu, karena
hasil dari apa yang kita teliti, apa yang kita lakukan eksperimen itu kita harus tuliskan agar tidak hanya kita yang bisa menikmati karya itu gitu. Jadi teman-teman di luar sana juga bisa menikmatinya, dapat membacanya seperti itu. Nah, jadi salah satu tools yang sering saya gunakan dalam membantu dalam penulisan ilmiah itu adalah Mendeley, karena terus terang saya jarang menggunakan latex ya. Jadi mungkin Pak Apri tadi sudah sangat bagus sekali menyampaikan mengenai latex ya. Ini menarik sekali latex untuk digunakan. Namun mungkin tergantung selera Bapak Ibu ya. Kalau misalkan lebih cocok dengan Word ya. Nah, ini bisa membantu citasinya ini dengan Mendeley seperti itu. Kemudian Mendeley ini dapat Bapak Ibu download, silakan di ini ya, di mendeley.com/download desktop new. Ya, harus register ya, Mendeley-nya harus register. Namun jangan khawatir, ini sangat mudah untuk digunakan. Mungkin saya sedikit share aja fitur-fitur dan juga cara penggunaannya ya. Nah, jadi Mendeley ini juga dapat digunakan untuk kolaborasi dengan peneliti lainnya. Ini sudah saya coba buktikan waktu itu ketika saya menyelesaikan studi S2 ya, ada beberapa pekerjaan yang berkelompok. Nah, jadi kita bisa kolaborasi misalkan dengan teman kita gitu. Referensinya kita tambahkan di dalam networknya seperti ini. Nanti teman kita yang di luar sana juga sama, dia akan mendapatkan referensi itu seperti itu. Kemudian di Mendeley juga ada latest research-nya. Jadi misalkan kita minatnya di bidang data mining, nanti akan diberikan referensi ini latest paper terupdate melalui email ataupun melalui apa namanya aplikasi, itu akan diberikan sugestinya. Dan saya rasa teknik AI di dalam Mendeley ini mungkin menarik sekali ya. Tiap yang direkomendasikan ke saya itu menurut saya itu sesuai dengan riset saya di situ gitu. Jadi sudah diberikan referensi yang sesuai dengan minat kita. Silakan download di mendeley.com, kemudian registrasi dan login ya. Oke, ini ada beberapa fitur dari Mendeley, atau mungkin biar lebih enak saya coba buka ya Mendeley-nya seperti ini. Oke, ini saya pasang di laptop saya. Oke. Nah, sedikit sambil menunggu Mendeley-nya terbuka ya. Ini fitur dari Mendeley. Yang pertama adalah secara otomatis kita dapat mengenerate bibliografinya ya. Jadi misalkan kita tulis referensinya mengacu kepada apa namanya suatu artikel yang ada di Mendeley yang sudah kita tambahkan, maka itu akan bisa kita apa namanya kita buat bibliografinya ini otomatis kita generate tanpa kita buat lagi formatnya satu-satu ya. Dan ini stylenya pun sudah banyak, ada style IEEE, ada style apa ya, ada style Harvard dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa dengan mudah berkolaborasi dengan researcher lainnya secara online. Kemudian kita dapat mengimport paper kita dari beberapa software lainnya. Sebagai contoh misalkan, misalnya biasanya ya, ini kalau nggak tahu saya biasanya cari cepat ya. Ini saya nyarinya misalnya latest research in sequence ya, misalnya sequence to sequence ya. Nanti saya cari di Google gitu. Kemudian akan direkomendasikan archive ya, arsip ya, tulisannya ARXIV ya, archive. Nah, di sana kita bisa melihat beberapa peneliti itu rajin memasukkan ke archive ya. Mungkin dipublikasikannya telat, dia masukkan dulu ke archive gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ini bagus-bagus nih papernya. Nah, dari archive itu kita bisa langsung unduh otomatis ke sistem Mendeley kita. Nanti saya coba demokannya. Kemudian kita bisa mencari relevan paper ya berdasarkan apa yang kita baca yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita bisa mengakses papernya dari manapun. Ya misalkan kita nggak di laptop ya, kita bisa dari mobile, kita bisa dari desktop apps dan lain sebagainya. Ya, ini fiturnya. Nah, langkah awalnya silakan Bapak Ibu install Mendeley ya. Kemudian buat akunnya, harus buat akun. Nah, kemudian kalau ingin terintegrasi dengan Microsoft Word ya silakan install Word plugin-nya. Ada di menu Tools, kemudian install MS Word plugin. Ya, sebagai contoh, sebentar.
Mana Mendeley-nya? Oke. Oh, sedang dibuka ternyata ya. Nah, ini sebagai contoh, ini apa namanya, tampilan awal Mendeley kita, di mana kita bisa membuat beberapa referensi di sini, ya. Referensi ini misalkan saya buat ya, misalnya referensinya mengenai apa namanya, misalnya data land cover classification. Oops. Oh, sepertinya crash ya. Oke, nanti saya coba buka kembali. Oh, ini muncul. Sebentar. Suara saya jelas ya? Mohon maaf, ini agak berisik di luar, jadi saya coba pindah ke dalam. Sebentar. Oke, jelas ya. Ya, ini setelah kita registrasi di sini, kemudian kita install MS Word plugin-nya. Kenapa tidak muncul? Oke. Nah, ada di, oh ternyata crash ya, sebentar. Oke, saya coba restart dulu ya. Mohon maaf sebelumnya, ini karena mungkin saya belum matikan ini. Saya coba buka kembali Mendeley-nya. Oke. Nah, kemudian kita bisa, ini ada beberapa menu ya dari Mendeley. Oke, di antaranya kita klik Tools, kemudian Install MS Word Plugin. Nah, kalau kita sudah berhasil install MS Word Plugin, sebagai contoh misalnya seperti ini. Deep Learning, misalnya saya, ini kita langsung nyoba aja. Deep Learning merupakan teknologi masa kini. Nah, deep learning-nya ini saya akan mengacu kepada suatu referensi tertentu. Ini setelah hanya dapat berjalan setelah Bapak Ibu install MS Word plugin. Kemudian kita klik references, kemudian kita insert or edit citation di sini. Kita klik, kemudian, ini kalau di Windows harusnya lancar ya. Ini karena saya menggunakan ini. Oke, misalnya kita deep learning biasanya dari Hinton ya. Nah, ini saya coba mengutip dari papernya Hinton, kemudian saya klik. Oh, ini paper Hinton ini ada di reference Mendeley saya. Kemudian saya klik OK. Oke, setelah itu secara otomatis rujukan papernya Hinton akan masuk di sini. Misalnya saya masukkan lagi. Salah satunya adalah LSTM. Nah, kemudian saya akan masukkan lagi long short term memory. Nah, yang ini. Saya klik OK, ya. Kemudian ini secara otomatis masuk ya di sini. Sekarang sudah ada 2 citasi. Ya. Nah, sebanyak apapun citasi yang Bapak Ibu masukkan, untuk membuat daftar pustaka, tinggal kita klik saja insert bibliografi. Kita klik, secara otomatis dia akan keubah, akan ada referensinya di sini. Dari ini kita klik. Ya, jadi kalau misalnya kita tambah lagi, misalkan teknologi lainnya adalah convolutional neural networks. Oke, kemudian saya klik lagi di sini, kemudian convolutional Alex. Oke, saya klik OK, kemudian sekarang sudah 3, otomatis referensinya bertambah yang menjadi 3. Nah, ini yang memudahkan kita untuk apa namanya, menambahkan references ya. Jadi seperti itu mungkin. Sampai sini Bapak Ibu sudah install ya Mendeley-nya? Apakah ada kendala? Ada kendala kira-kira?
Oke, saya coba lanjutkan kembali ya. Nah, kemudian di sini, oke, kita coba ikuti PowerPoint-nya. Berikutnya gini, saya rekomendasikan Bapak Ibu installnya desktop site, dari desktop ya. Maksudnya bukan buka dari web ataupun dari mobile, tapi runningnya lewat desktop ya, seperti ini. Jadi misalkan saya bisa buat kategorinya ya, create folder misalkan latihan Mendeley. Oke. Kemudian di dalam latihan Mendeley ini saya bisa menambahkan beberapa paper ya, baik itu dari komputer saya ataupun dari web langsung. Nah, ini saya coba install web importer. Tujuannya adalah kalau kita ketemu suatu paper yang ada di internet, kita bisa langsung import ke dalam Mendeley ini papernya. Oke, kita coba install ya web importer. Oke, ini harus running di Chrome ya. Kemudian, oh sudah ya, oke. Oke, ternyata sudah. Nah, misalkan saya punya paper lagi, contohnya convolutional neural net, convolutional sequence to sequence. Archive. Nah, saya ambil dari sini. Oke, kemudian saya bisa klik di sini web importer, ya. Tapi Bapak Ibu harus login terlebih dahulu, ya. Oh, oke, sebentar. Sampai sini ada. Oh, masih bingung ya mungkin ya. Oke, sebentar. Saya coba login dulu ya. Bingungnya sebelah mana kira-kira? Atau yang lain sudah bisa mungkin Bapak Ibu? Ya, saya coba ulangi lagi ya. Mungkin agak sedikit kita perlambat. Ya, saya coba perlambat ya. Nah, jadi Mendeley ini intinya adalah digunakan untuk reference manager kita. Kalau kita biasanya belum ada Mendeley, mungkin di Word kita ketikkan satu-satu ya referensinya. Contohnya misalkan saya ketikkan seperti ini. Saya mengutip dari beberapa sumber deep learning. Nah, ini saya kutip dari Hinton papernya. Kemudian ini merupakan teknologi masa kini. Salah satunya adalah LSTM. Nah, LSTM ini saya coba kutip juga dari papernya Sephoff Creator ya. Kemudian teknologi lainnya adalah convolutional neural network. Saya kutip lagi dari papernya Alex Krzyzewski ya. Nah, dari 3 paper ini kalau tanpa Mendeley kita harus tuliskan satu-satu ya. Misalnya Ye Chun, kemudian Joshua Bengio dan lain-lain, kemudian tahunnya berapa ya, judulnya apa dan lain-lain. Kemudian publishernya siapa ya. Ini saya kira waktu kita terbuang gitu untuk membuat kutipan atau bibliografi, sehingga dengan adanya Mendeley kita tinggal perlu menambahkan saja seperti yang tadi saya demokan, insert citation-nya. Ya, misalkan saya tambahkan lagi citasi yang lain, misalkan convolutional sequence to sequence. Nah, ini misalnya tulisan paper ya. Kemudian saya klik lagi insert Mendeley ya, dari Mendeley, kemudian saya masukkan convolutional sequence to sequence. Oh, enggak ada ya, atau misalnya ini aja. Oke, klik OK. Nah, nanti secara otomatis di dalam reference-nya ini akan berhasil ditambahkan ya. 4, kemudian 5, sampai dengan berapapun itu menjadi lebih cepat ya.
Seperti itu. Nah, halaman kerja dari Mendeley ini akan seperti ini, ya. Klik all document, kemudian Bapak Ibu dapat menambahkan PDF-PDF yang Bapak Ibu download ya, misalkan dari IEEE, dari HCM, dari publisher lainnya. Nah, setelah di-download, kemudian masukkan ke dalam Mendeley, kita sudah bisa tambahkan citasinya di sini. Selain itu juga Bapak Ibu bisa baca langsung papernya melalui Mendeley. Ya, jadi misalkan saya mau baca nih penelitiannya dari ini ya, ini aja. Nah, ini saya baca. Oh, ini kemudian saya juga bisa memberikan beberapa highlight ya terhadap nah seperti ini. Bisa saya berikan highlight. Jadi ketika kita baca kembali, oh udah ada patokannya seperti itu. Jadi intinya ini mempermudah kita dalam reference, kemudian mempermudah kita untuk membaca paper juga melalui Mendeley ini, seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan kembali PowerPoint-nya. Nah, ini halaman kerjanya. Kemudian berikutnya adalah kalau Bapak Ibu menggunakan mobile ya, ini saya sudah coba di Android. Ini bisa kita bisa menggunakan mobile version. Walaupun fiturnya terbatas, tapi saya rasa ini kalau baca ya di kereta api atau misalnya lagi di jalan itu mempermudah kita. Jadi kita nggak perlu ada PDF-nya karena PDF-nya itu sudah disimpan di dalam cloud ya. Nanti kita gunakan handphone itu akan terunduh otomatis di sini. Jadi misalkan kita simpan saat ini di desktop ya, kemudian nanti misalnya kita sedang di jalan kita buka lewat handphone, otomatis ada ya untuk papernya. Kemudian ini kalau melalui web juga bisa sebenarnya, tapi saya rekomendasikan lewat desktop ataupun lewat mobile. Nah, kemudian kita bisa menambahkan library di dalam Mendeley. Ya, di antaranya kita bisa menambahkan PDF, ya. Kemudian kita bisa import atau ekspor beberapa reference format ya, seperti BibTeX, ya, RIS dan lain-lain. Caranya cukup mudah ya, tinggal kita kita ekspor ya. Nah, kita ekspornya apa? Misalkan mau BibTeX ya atau apa. Misalnya saya coba download ya. Misalnya ini contohnya adalah import. Oke. Nanti saya akan cek lagi di sini. Nah, ini sudah BibTeX. Kita open dengan Sublime misalkan. Nah, ini sudah dalam format citasi ya. Jadi BibTeX ini sudah ada abstraknya, kemudian sudah ada dari mana asalnya ya. Ini dari archive ya datanya, kemudian ada judul dan lain sebagainya. Nah, ini bermanfaat juga nanti ketika kita hubungkan dengan aplikasi lain misalnya IEEE dan lain sebagainya. Oke, saya coba bahas lagi ya. Kemudian web importer tadi, namun sepertinya belum jalan ya web importernya. Oh, ini sudah ya, oke. Nah, misalkan saya simpan datanya ini di dalam yang tadi yang grup latihan ya kalau nggak salah, latihan Mendeley. Oke, saya coba cari namanya latihan. Oh, ternyata belum ke refresh. Oke. Saya coba simpan ke dalam book ya. Kemudian saya add. Jadi gini, ini ada fitur namanya web importer. Ini misalkan saya ketemu paper ya namanya Convolutional Sequence to Sequence Learning. Ini menarik nih buat saya misalkan. Kemudian paper ini akan saya masukkan ke Mendeley. Nah, kita bisa secara otomatis memasukkannya langsung ke dalam Mendeley kita, tanpa harus unduh dulu ya. Kalau cara umumnya kan seperti ini ya. Misalnya saya klik download, kemudian saya simpan ya, saya save. Nah, baru saya masukkan ke Mendeley. Kalau ini sudah ada web importer, tinggal kita klik plugin web importernya yang ada di Chrome, kemudian kita tambahkan ya. Kemudian kita coba refresh, ya tadi saya masukkan ke dalam book sini. Kemudian kita lakukan synchronize, klik sync di sini. Nah, nanti secara otomatis yang tadi sudah kita
contohnya paper tadi adalah convolutional sequence to sequence, itu akan masuk ke dalam folder yang tadi kita masukkan. Ya, mungkin saya coba searching. Nah, ini. Oke, yang saya tambahkan, sebentar ya. Nah, ini udah ketambah ya. Di dalam folder book, ya barusan saya tambahkan dari web importer yang ada di Chrome, otomatis sekarang sudah ada di Mendeley saya. Saya bisa aksesnya melalui mobile Android ataupun melalui web. Melalui desktop. Nah, ini biasanya belum keunduh ya. Kita klik dulu, unduh. Kemudian kita double klik buat open. Mungkin menunggu sebentar karena ini sudah berhasil. Jadi harusnya kan di sini ya. Nah, ini secara otomatis bisa kita masukkan langsung ke Mendeley. Dan kita juga bisa langsung memasukkan ke dalam reference kita. Ya. Ini saya functional sequence to sequence. Saya coba masukkan lagi sini. Nah, ini dia. Nah, saya sudah berhasil menambahkan paper yang tadi saya import dari web importer yang ada di Chrome, masuk ke dalam Mendeley, kemudian saya masukkan ke dalam paper saya yang ada di Word. Nah, dengan mudah kita tidak perlu lagi memikirkan reference-nya, gitu, seperti itu. Nah, di sini juga mungkin kita harus perhatikan juga ya sebelum kita publikasi, reference-nya ini sudah sesuai belum? Karena di sini kan ada autornya nih, ada siapa aja. Kemudian, oh ini ternyata belum semua masuk ya. Misalnya Daupin ini belum masuk nih, kita tambahkan. Kita bisa edit manual di sini. Kemudian ini benar nggak proceeding type-nya apa? Kemudian tahunnya tahun berapa? Volumenya dan lain sebagainya. Abstraknya ini bisa kita edit ya. Kalau misalkan kita tidak mau repot, ini kita bisa search ya di sini. Karena ada referensi dari Mendeley untuk paper tersebut. Jadi kalau kita search, kemudian nanti Mendeley akan secara otomatis mengisi autornya siapa, proceeding title-nya apa, dan lain sebagainya. Berdasarkan database yang ada di Mendeley, seperti itu. Oke, saya coba balik lagi ke PowerPoint. Ya. Kemudian, nah ini kalau kita ingin menambahkan PDF secara manual. Ya. Misalkan sebagai contoh saya akan download paper, judulnya misalkan aspect based sentiment analysis. Okay. Kita cari yang archive. Oke. Ini ada paper ya dengan topik ini BERT ya, ini umum digunakan di NLP. Nah, sekarang kita coba download ya manual PDF. Kemudian kita save ke dalam folder download kita. Nah, kemudian data ini akan kita masukkan ke dalam reference Mendeley kita. Masuk ke dalam My Library kita. Misalkan kita tambahkan tadi kan di latihan Mendeley ya, seperti ini. Tinggal klik kanan di sini, kemudian Add Files. Kemudian kita masukkan Add Files tadi yang apa judulnya tadi? 191. Nah, ini dia. Nah, sekarang secara otomatis ini sudah masuk di reference kita ya. Nah, ini misalkan kita kurang yakin ya, kita bisa gunakan fitur search yang ada di Mendeley yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian kita judulnya ini kan, saya akan coba masukkan sekarang ke dalam paper kita ini, anggaplah paper kita. Kemudian kita masukkan tadi, nah ini dia. Oke, saya masukkan, kemudian secara otomatis dia akan bertambah di sini. Nah, kalau misalkan style Bapak Ibu ini bukan IEEE, kita tinggal klik saja ya, dari IEEE kita ganti menjadi stylenya misalnya style Harvard ya, atau MIS atau IOP. Sekarang kan banyak ya jurnal IOP. Nah, ini sudah berubah semuanya.
Kemudian kita gunakan yang ini. Nah, sekarang sudah berubah ya, yang tadi sebelumnya 1, 2 ini menjadi nama, koma, tahun. Nah, di sini tidak akan ada ya. Oke, cukup jelas mungkin Bapak Ibu sampai sini. Oke, saya coba jawab dulu. Apa bahasa Inggris semua pas diklik Mendeley? Maksudnya? Ya, kalau ada paper bahasa Indonesia juga boleh, Pak. Oke, saya coba lanjutkan kembali. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini misalkan kita punya BibTeX ya, atau misalkan seperti ini. Sebagai contoh ya, misalkan kita ambil dari IEEE. Saya nggak punya akses ya ke IEEE. Sebenarnya ada akun instansi, cuman ini misalkan saya nggak punya akses ya. Tapi saya sudah pernah baca papernya seperti itu. Kan mungkin ada juga adik-adik mahasiswa di sini ya yang sedang skripsi tugas akhir. Sudah pernah baca papernya tapi nggak punya akses untuk download ya, seperti itu. Nah, sebentar ya, ini agak lama koneksinya. Nah, intinya seperti ini. Misalkan kita ingin ngambil dari IEEE. Kita nggak punya akses, tapi kita sudah pernah baca papernya. Apa yang kita lakukan? Kita ekspor dari IEEE BibTeX ya, sehingga BibTeX ini akan kita masukkan ke dalam Mendeley kita, atau dari tempat lain ya, misalkan Science Direct. Oke, ini agak lama nih ke IEEE, kita ke Science Direct ya. Misalkan kita cari keywordnya adalah deep learning. Oke, misalkan ini contoh saja ya, misalkan asal ya, ini contohnya. Kemudian nanti kita ada export, klik export, kemudian export citation to BibTeX. Oke, sekarang sudah kita download ya BibTeX-nya. Langkah berikutnya adalah dari Mendeley ini kita klik import to Mendeley ya, klik file import ya. Untuk mengimport papernya, misalkan ke dalam latihan Mendeley. Oke, saya klik file, kemudian import BibTeX. Kemudian saya masukkan yang tadi saya download dari Science Direct ya. Oke, dari Science Direct. Kemudian saya import, open. Nah, secara otomatis masuk, walaupun papernya nggak ada gitu. Ini tapi mungkin yang sudah pernah kita baca ya, seperti itu. Jadi nggak perlu ada papernya, tapi kita bisa masukkan ke dalam Mendeley, sehingga nanti kita bisa citasi ini ya. Sebagai contoh misalkan tadi apa namanya, contoh misalnya. Kemudian saya tambahkan lagi Tamura. Nah, udah masuk ya. Yang tadi saya ambil dari Science Direct ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Bisa dari IEEE juga, tapi ini website mungkin ada gangguan, atau dari SCM library juga boleh ya. Deep learning. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian saya coba klik export ya, mana exportnya di sini. Nah, ini dia. Export citation, klik download ya. Kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Seperti ini ya. File, kemudian import BibTeX. ACM. Secara otomatis penulis yang tadi kita mau citasi ya, Ruslan Salahuddinov ya, salah satu pionir juga di deep learning. Nah, dia udah bisa kita masukkan di sini. Ya, jadi sudah cukup ya, yang penting keisi author, title, tahun, publish-nya di mana. Ya, ini sudah bisa jadi citasi kita di dalam paper kita. Seperti itu. Contoh 2. Saya masukkan lagi. Jadi Ruslan Salahuddinov. Oke, ini sekarang sudah masuk. Nah, bisa dengan mudah seperti itu. Jadi Mendeley ini sebenarnya adalah
salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk reference manager kita. Bisa bantu kita juga dalam membaca paper, ya, membantu kita dalam penulisan dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini dokumen lookup tadi sudah, ya. Tinggal klik web importer, kemudian add to Mendeley kita, foldernya mau di mana. Jadi ini. Kemudian kita bisa tambahkan favorit kita, ya, startnya diklik saja. Kemudian kita bisa search in dokumen, kemudian highlight text, ya. Kemudian bisa sharing ke teman-teman, ya, seperti ini. Kemudian ada beberapa plugin yang bisa dipakai. Ya, jadi ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.